Perkenalkan, nama saya Yohan Arta Ardiansyah, NIM 1908511061. Saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul penentuan timbal PB dalam air dan sedimen. Dengan tujuan 1. Mengetahui prinsip dasar spektrofotometri serapan atom. 2. Mengetahui kadar PB rata-rata dalam sampel air dan sedimen. 3. Mengetahui kualitas sampel air berdasarkan kadar PB. 4. Mengetahui hubungan absorbansi dengan konsentrasi. Limbah berupa bahan organik maupun anorganik sehingga dapat dalam perjalanannya menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Timbal adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia yang bisa berasal dari mengkonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi dari udara, kontak langsung lewat kulit, kontak lewat mata, dan lewat parental. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit perut. Timbal merupakan salah satu elemen yang paling beracun, memiliki efek akumulatif dan merupakan pencemar utama di lingkungan. Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Berikut alat dan bahan. Alat 1. Spektrofotometer, 2 labu ukur, 3 kertas saring, 4 pemanas, 5 Erlenmeyer 50 ml. Dengan bahan 1 asam nitrat pekat, 2 asam sulfat pekat, 3 air suling. Berikut prosedur percobaan. Yang pertama, penentuan PB dalam air. 1. Diambil contoh air sebanyak 20-50 ml, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. 2. Dibuat larutan belangko dengan mengganti contoh air dengan air suling dan perlakukan sama dengan contoh air. 3. Ditimbang sebanyak 0,0160 gram PB nitrat, kemudian dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml. Larutan PB 100 mg per liter. 4. Disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan masing-masing 1 ml, 2 ml, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. 5. Larutan pada masing-masing labu ukur diencerkan sampai tanda batas sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. 6. Diukur absorbansi larutan-larutan tersebut pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Yang kedua, prosedur percobaan penentuan PB dalam sedimen. 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reserve aqua regia. Lalu campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit, lalu disaring. Filtrat diencerkan dengan air suling hingga 50 ml, kemudian sampel diukur absorbansinya. Berikut data pengamatan. Untuk menentukan kadar PB dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan 0,2209 X dikurangi 0,0085. Maka dengan cara yang sama diperoleh kadar PB dalam air rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Kadar PB dalam sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Pada praktikum penentuan kadar logam timbal PB dalam sampel air menggunakan alat spektrofotometer serapan atom, di mana sampel yang digunakan berasal dari 3 sampel air dan 3 sampel sedimen. Dari hasil percobaan didapatkan kadar PB dalam sampel air dengan rata-rata 0,4751 mg per liter dan kadar PB dalam sedimen dengan rata-rata 134,4668 mg per kilogram.
Berdasarkan baku mutu golongan B menurut SK Gubernur Nomor 28 Tahun 1994 tentang batas maksimal cemaran logam yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Dengan ini dapat dikatakan sampel pada air dan sedimen mengandung kadar Pb yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Kesimpulan, prinsip dasar spektrofotometri serapan atom didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar, ground state. Kadar Pb rata-rata di dalam air yaitu 0,4751 mg per liter dan Pb sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Lalu mengandung kadar Pb yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Yang terakhir, semakin tinggi konsentrasi suatu zat dalam sampel, maka absorbansi akan semakin besar. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan pada laporan praktikum kali ini. Sekian dari pemaparan laporan praktikum kali ini. Terima kasih.